Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Penti Haryanti dengan NIM 2517 31165. Saya dari kelas C. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah teori praktek atletik dengan dosen pengampu Rosti SPD MPD. Sebelum kita melakukan praktek cabang olahraga, kita melakukan pemanasan dulu. Jadi untuk pemanasan kita mulai dari kepala, tangan, pinggang, lalu kaki. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. They go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Baik, setelah kita melakukan pemanasan untuk melatih mempersiapkan detak jantung sebelum lari. Nah, selanjutnya kita akan lari mengelilingi Stadion Gor. Tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before?
I'm the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from us. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Oh, how I'm beginning to be an optimist about this. How I'm beginning to be an optimist about this. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Jalan cepat adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan jalan secara cepat, di mana satu kaki selalu menyentuh tanah dan kaki tumpuh lurus sejak menyentuh tanah hingga posisi badan tegak. Teknik dasar jalan cepat, sikap tubuh, badan tegak dan rileks, pandangan lurus ke depan, bahu tidak tegang, lengan diayun alami. Gerakan kaki melangkah ke depan dengan tumit menyentuh tanah terlebih dahulu. Kaki penopang harus lurus, tidak ditekuk sejak menyentuh tanah sampai posisi badan tegak. Tidak ada fase melayang. Salah satu kaki harus selalu menyentuh tanah. Ayunan lengan diayun ke depan dan ke belakang, siku ditekuk sekitar 90 derajat. Ayunan lengan membantu menjaga keseimbangan dan menambah kecepatan. Langkah dan irama, langkah pendek dan cepat, irama langkah teratur dan konsisten, pinggul bergerak, wajar mengikuti langkah. Teknik start menggunakan start berdiri, posisi siap dengan satu kaki di depan. Teknik finish mempertahankan teknik sampai garis finish dan condongan ke depan saat menyentuh garis finish. Baik, yang pertama saya akan mempraktikkan cara jalan cepat. Lari sprint adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan lari secepat mungkin sejauh 50 meter, 100 maupun 200 meter. Nah, pada lari sprint dia menggunakan start jongkok. Di posisi bersedia, kedua tangan di belakang garis start. Kedua tangan membentuk huruf V terbalik. Lalu, kaki depan ditekuk 90 derajat, kaki belakang ditekuk 120 derajat. Badan condong ke depan, kepala sejajar dengan tulang belakang. Di posisi siap, pinggul diangkat lebih tinggi dari bahu, badan semakin condong ke depan, lalu berat badan bertumpu pada tangan dan kaki depan. Pada posisi lepas start, tangan menolak kuat, kaki mendorong kuat untuk percepatan awal, dan langkah awal cepat dan pendek, badan terus tetap condong ke depan, pandangan tetap lurus ke depan. Baik, yang kedua adalah lari sprint. Pada lari sprint menggunakan start jongkok. Bersedia? Siap? Mulai! Biasanya beranggotakan 4 orang. Mereka berlari secara bergantian dan saling menukar tongkat hingga garis finish. Selanjutnya, teknik dasar lari estafet. Yang pertama itu dia menggunakan 2 start. Pelari pertama menggunakan start jongkok, pelari kedua dan selanjutnya menggunakan start melayang. Nah, cara memegang tongkat estafet itu dipegang bagian tengah estafet. Coba tolong bawakan dulu estafetnya, Dek. Nah, cara memegang tongkat estafet adalah pegang dengan jari-jari rileks, ibu jari dan telunjuk membentuk V terbalik. Nah, ada 2 teknik cara memberikan tongkat. Yang pertama itu overhand dan underhand. Underhand itu dari bawah, sedangkan overhand itu dari atas. Nah, underhand ini biasanya digunakan oleh pelari pertama untuk memberikan kepada pelari kedua.
Teknik start pada estafet, pelari pertama menggunakan start jongkok, pelari kedua, ketiga, dan keempat menggunakan start berdiri. Posisi badan siap berlari ke depan. Teknik lari, berlari secepat mungkin di lintasan masing-masing. Ayunan lengan dan langkah kaki seirama tetap berada di jalur lintasan. Teknik pemberian dan penerimaan tongkat, ada dua cara visual dan cara non-visual. Cara visual, penerima menoleh ke belakang saat menerima tongkat. Cara non-visual, penerima tidak menoleh ke belakang. Teknik non-visual paling efektif, penerima mulai berlari saat pemberi mendekat. Tangan penerima diayun ke belakang dengan telapak terbuka. Pemberi menyerahkan tongkat tepat ke tangan penerima. Daerah pergantian tongkat harus dilakukan di zona pergantian. Jika tongkat jatuh, boleh diambil kembali tanpa mengganggu tim lain. Teknik finish, pelari terakhir membawa tongkat hingga garis finish. Badan dicondongkan ke depan saat menyentuh garis finish. Baik, yang ketiga adalah lari estafet. Saya akan mempraktikkan cara lari estafet. Lari estafet ada dua cara menerima tongkat. Yang pertama non-visual, yaitu tanpa melihat ke belakang. Penerima mulai berlari pelan saat pemberi mulai berlari mendekat. Nah, tangan diayunkan ke belakang, biasanya tangan kanan berbentuk huruf V untuk menunggu tongkat diberikan oleh si pemberi tongkat. Kita ke cara menerima tongkat yang pertama, yaitu non-visual. Yang kedua visual, yaitu ini pada visual bisa menoleh ke belakang. Nah, caranya sama dengan non visual tadi. Bedanya yang visual visual bisa menoleh ke belakang, non visual tidak bisa menoleh ke belakang. Yang kedua visual. Tolak peluru adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan melempar bola logam yang disebut peluru dengan satu tangan. Tujuannya untuk mencapai jarak sejauh mungkin sesuai dengan aturan yang berlaku. Teknik memegang peluru. Peluru diletakkan di telapak tangan bagian atas dekat jari-jari agak terbuka dan menahan peluru. Peluru menempel di leher tepat di bawah rahang. Siku diangkat ke samping, tidak menempel di badan. Sikap awalan, berdiri menyamping ke arah tolakan, kaki dibuka selebar bahu, lutut sedikit ditekuk, badan agak condong ke belakang untuk persiapan tenaga. Selanjutnya gerakan tolakan. Dorong peluru dengan kuat menggunakan lengan. Gerak di awal dari kaki, pinggul, bahu, lalu lengan. Tolakan dilakukan dari bahu, bukan dilempar. Pelepasan peluru. Peluru dilepas saat lengan lurus ke depan atas. Sudut tolakan sekitar 40-45 derajat. Dorongan terakhir berasal dari jari-jari. Sikap akhir, badan mengikuti arah tolakan, kaki melangkah ke depan untuk menjaga keseimbangan. Cara memegang peluru ada tiga. Yang pertama, pada tolak peluru dia menggunakan tiga gaya. Yang pertama gaya ortodoks. Yang kedua gaya green. Yang ketiga gaya speed. Nah, selanjutnya adalah olahraga atletik, yaitu lempar cakram. Lempar cakram adalah cabang atletik yang dimana akan menggunakan benda bundar dan pipih yang disebut cakram. Dia melempar sejauh mungkin dan menggunakan rotasi tubuh dan putaran untuk mencapai kecepatan maksimal.
Teknik memegang cakram. Cakram diletakkan di telapak tangan, jari-jari terbuka secara alami menempel di tepi cakram. Ibu jari berada di atas cakram untuk membantu keseimbangan. Pegangan tidak terlalu kuat agar cakram mudah dilepas. Sikap awalan, berdiri menyamping ke arah sasaran, kedua kaki dibuka selebar bahu, lutut sedikit ditekuk agar tubuh lebih seimbang. Tangan yang memegang cakram diayun ke belakang. Gerakan awalan atau putaran, badan diputar dari belakang ke depan. Berat badan dipindahkan dari kaki belakang ke kaki depan. Putaran dilakukan dengan seimbang dan terkendali. Gerakan melempar, lengan diayun kuat ke depan, putaran pinggul dan bahu membantu menambah tenaga. Lemparan dilakukan setinggi bahu atau sedikit lebih tinggi. Pelepasan cakram, cakram dilepas dengan sentuhan jari-jari terakhir. Arah lemparan membentuk sudut kurang lebih 35-45 derajat. Telapak tangan menghadap ke bawah saat pelepasan. Sikap akhir, badan mengikuti arah lemparan, kaki melangkah ke depan agar tidak kehilangan keseimbangan, tidak keluar di dalam lingkaran lemparan. Cara memegang cakram. Baik, yang selanjutnya adalah lempar cakram. Lembing adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan melempar lembing, alat berbentuk tombak, ke arah depan dengan aturan yang berlaku. Teknik memegang lembing. Lembing dipegang pada bagian lilitan, ujung lembing mengarah ke depan atas. Pegangan tidak terlalu kuat agar mudah dilepas. Sikap awal, berdiri menghadap ke arah lemparan. Lembing diangkat sejajar bahu, lengan lurus ke belakang, pandangan ke arah sasaran. Awalan, berlari lurus ke depan dengan kecepatan bertahap. Langkah menjadi lebih panjang menjelang lemparan. Badan sedikit condong ke belakang. Langkah lemparan, kaki kiri untuk pelempar tangan kanan. Menapak kuat di depan. Badan diputar ke depan, bahu dan pinggul ikut bergerak menambah tenaga. Gerakan melempar, lengan diayunkan kuat ke depan. Lemparan berasal dari bahu dibantu putaran badan. Ujung lembing harus mengarah ke sasaran. Pelepasan lembing dilepas saat tangan lurus, sudut lemparan sekitar 30-40 derajat. Lembing harus menancap dengan ujungnya terlebih dahulu. Sikap akhir, badan mengikuti arah lemparan, menjaga keseimbangan agar tidak melewati garis lempar. Nah, selanjutnya kita ke cabang olahraga terakhir, yaitu lempar lembing. Nah, cara memegang lempar lembing ada 3. Yang pertama, Finlandia. Yang kedua, Amerika. Yang selanjutnya teknik menjepit.